Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-21. Demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya, lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya, sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Abraham membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Sekarang bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku.
Sesuai dengan kesetiaan yang kutunjukkan kepadamu, demikianlah harus kau tunjukkan kepadaku dan kepada negeri yang kau diami sebagai pendatang. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Namun kepada Abimelek, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula, engkau tidak memberitahukannya kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah kudengar. Lalu Abraham mengambil kambing domba dan lembu serta memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian keduanya mengikat perjanjian. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Berseba, Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, pulang ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Sesudah itu Abraham cukup lama tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Allah adalah adil. Pada perikop ini kita akan belajar bagaimana keadilan Allah nyata bagi semua orang tanpa kecuali. Dikisahkan ada Sarah yang dulunya dianggap mandul, bahkan dipandang sebelah mata karena kondisi atau situasi atau keadaan yang dialami. Namun Tuhan menunjukkan keadilannya. Tuhan memberikan anak meskipun usianya sudah lanjut, dan ia bisa menggendong anaknya sendiri. Hagar, meskipun ia dan Ismail anaknya harus keluar pergi dari rumah Abraham, namun Tuhan tetap menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan memberkati mereka. Jadi baik bagi Sarah maupun Hagar, Tuhan menunjukkan keadilannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur memiliki Allah yang adil dan yang akan menegakkan keadilannya bagi kita. Jika mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, beban berat yang terasa rasa-rasanya tidak adil, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang dipandang sebelah mata oleh orang lain karena kondisi, oleh karena status atau apapun itu. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Ia akan menegakkan keadilannya bagi kita, sebagaimana Allah menegakkan keadilan bagi Sarah dan Hagar. Mari kita terus berjuang, jangan menyerah. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kita dan menyatakan keadilannya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang adil. Karena itu kami percaya penuh apapun yang kami hadapi, situasi apapun, tantangan-tantangan yang kami hadapi, Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan siap untuk menegakkan keadilannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.